Kenapa? Setiap a'malu yang bersifat torekoh, kalau tidak bermursyidkan kepada Muhammad, hukumnya tidak sah. Kenapa? As-sholatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Ya Rasulullah secara syariat rupanya ya Nabi Muhammad. Ya Rasulullah secara hakikat rupanya sekabehane pertolongannya Allah yang bersifat rahmat. Nah, ini bedanya. Jadi pengertian yang bersifat Rasulullah Muhammad dengan Rasulullah yang bersifat rahmat itu berbeda. Kenapa? Itu terletak kepada mursyid yang kita torekoi tadi. Jadi mursyid yang bersifat ustadz atau seorang kiai. Nah, seorang kiai atau ustadz ini tadi sebagai guru mursyid sing baiat sampean, ilmunya harus nyampe kepada kemursidannya atas Muhammad. Walaupun cek melimbang, walaupun cek menyampaikan nih guru nih, akhirnya sampai ke Muhammad. Tapi ada torekoh yang instan, yang kita tidak akan tertipu dengan berbagai macam segi, tidak akan beresiko. Bagaimana? Kita langsung bermursyidkan kepada Muhammad, langsung. Ini seorang ulama, seorang kiai, ada yang mengatakan tidak mungkin, ada yang mengatakan mungkin. Kalau kita berpatokan kepada as-sholatu wassalamu alaik ya imam mujahidin ya Rasulullah, ketika ya Rasulullah disampaikan kepada Muhammad, berarti di sini kita boleh langsung bermursyidkan kepada Muhammad. Karena memang ketorekohan itu pada hakikatnya kita melakukan suatu a'malu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dengan innama a'malu binniyat, dengan niat kita makmum ning sekabehane lakune Nabi Muhammad. Awake manut apa sing dadi perintahe Nabi Muhammad dengan keyakinan la ilaha illallah. Apa yang diperintahkan Muhammad adalah perintah Allah. Karena kita bermursyidkan kepada Muhammad dengan memakmumkan fardhu lillahnya tadi, lillahnya kamu atas lillahnya Muhammad. Ini mursyid yang langsung. Ini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Alasannya yang mengatakan boleh, memang perintahnya yang benar seperti itu. Nah, ada yang mengatakan tidak boleh karena tidak mungkin. Kalau kita langsung pada Muhammad tidak mungkin. Itu tergantung nafsi-nafsi, bagaimana kita memahami tentang ilmu torekoh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita lanjutkan kembali untuk pembahasan tentang yang kemarin kita membahas a'malu fi syariati wa a'malu fi torekoti, a'malu fi hakikati wa a'malu fi ma'rifat. Jadi pembahasan daripada yang dibahas tadi, a'malu yang kita lakukan dengan berdasarkan dasar-dasar syariat, dengan dasar-dasar torekoh, dengan dasar-dasar hakikat, dengan dasar-dasar yang bersifat makrifat. Rasanya itu seperti apa? Jadi pembahasan rasanya itu seperti apa? Jadi ketika kita melakukan suatu syariat di dalam suatu a'malu, maka kita melakukan sesuatu hal yang diperintahkan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Itu bisa dipelajari secara ayat yang bisa dilihat, ayat yang bisa dibaca. Seperti dasar ayat Al-Quran dengan Al-Hadis. Kita baca perintah Al-Quran seperti apa, terus perintah Al-Hadis seperti apa, yang kita dengar,
yang kita dapatkan dari seorang guru, dari bimbingan untuk melakukan suatu amalu yang bersifat syariat yang di situ sifatnya itu sama, dasarnya sama. Yang beda cuma penafsirannya. Itu perbedaan daripada penafsiran tentang akmalu yang bersifat syariat akhirnya dibagi menjadi beberapa madhab. Panutane madhab sopo, ada yang Imam Syafi'i atau yang lainnya. Itu semua aturan-aturan suatu akmalu yang bersifat syariat. Jadi masih menempatkan alat di dalam kita melakukan suatu ibadah. Jadi cara wong mlaku sik ngandalne arite kate ngarit. Jadi enek wong ngarit sik ngandalne arite, sik percaya ning arite, lah kate engko entuk suket. Iku akmalu yang bersifat syariat beserta keyakinan daripada orang-orang yang melakukan akmalu yang bersifat syariat. Dia cuma mengandalkan syariat yang dia lakukan, dengan keyakinannya dia akan dijadikan selamat oleh Allah. Apakah kayak gitu gak boleh? Boleh, semuanya boleh. Jadi kita berkeyakinan tentang akmalu kita, ketika mempunyai keyakinan Allah akan menyelamatkan kita atau memberikan suatu keselamatan bagi kita karena kita berdasarkan syariat atau akmalu yang bersifat syariat yang kita lakukan. Terus di situ ada lagi akmalu yang bersifat torekoh. Jadi akmalu yang bersifat torekoh itu akmalu yang mengandalkan daripada keyakinan kita kepada sang mursyid. Jadi seakan-akan keselamatan kita itu tergantung kepada mursyid kita. Jadi kita melakukan apa yang diperintahkan, apa yang diwajibkan daripada perkataan-perkataan, penyampaian daripada sang mursyid, dan keyakinan kita terletak kepada mursyid yang menyampaikan tadi sebagai guru kita, sebagai mursyid kita, sebagai panutan kita untuk nyampe ke tujuan yaitu keselamatan. Jadi letak keselamatan terletak pada keyakinan kita kepada sang mursyid. Jadi yang jadi patokan adalah mursyidnya. Ketika jadi menjadi seorang pimpinan suatu kelompok torekoh, kok mursyidnya tidak selamat, maka seluruh muridnya tidak akan selamat. Kenapa? Patokan daripada panutan akmalu yang dilakukan adalah berperilaku seperti halnya mursyid yang kamu yakini. Nah, kalau mursyidnya selain Muhammad bagaimana? Ya ini yang jadi permasalahan. Jadi akmalu yang bersifat torekoh, ketika di situ tidak bermursyidkan kepada Nabi Muhammad atau Rasulullah Muhammad, ini yang berbahaya. Kenapa? Letak nyampe kepada daripada ilmu yang dituju. Ini. Letak nyampainya daripada ilmu yang dituju itu tergantung bagaimana guru atau mursyid untuk menyambungkan kepada Rasulullah Muhammad. Yang saya khawatirkan ketika kita bermursyidkan kepada seorang kiai dan kiai tidak ada keilmuan tentang kemursyidtannya atas Muhammad, ini yang saya khawatirkan. Jadi akhirnya sesuatu hal yang dimursyidkan tidak akan nyampe. Cara wong mlaku apa kang den lakoni mursyid, apa kang den perintahake mursyid atas akmalune sampeyan, atas keyakinan sampeyan ning perintahe akmalune ning mursyid tadi, sang mursyid ibaratnya cara ilmune iku gak enek sanate, gak nyampe kepada Muhammad. Ini yang berbahaya. Jadi mursyid yang bersifat penyambung seperti halnya kita mengikuti suatu torekoh dan kita berbaiat kepada seorang ustadz atau kiai, ini sah-sah saja, boleh. Tapi yang berbahaya ketika seorang kiai tadi yang bermursyidkan sebagai guru torekoh, ilmu yang disampaikan tidak nyambung atau tidak nyampe kepada Rasulullah Muhammad. Nah ini, maksud saya bagaimana? Seperti pengajian kemarin. Kenapa? Setiap akmalu yang bersifat torekoh, kalau tidak bermursyidkan kepada Muhammad, hukumnya tidak sah. Kenapa? As-sholatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ya Rasulullah secara syariat rupanya ya Nabi Muhammad. Ya Rasulullah secara hakikat rupanya
rupane sekabehane pertolongane Allah yang bersifat rahmat. Nah ini bedanya. Jadi pengertian yang bersifat Rasulullah Muhammad dengan Rasulullah yang bersifat rahmat itu berbeda. Kenapa? Itu terletak kepada mursyid yang kita torekoi tadi. Jadi mursyid yang bersifat ustadz atau seorang kiai. Nah, seorang kiai atau ustadz ini tadi sebagai guru mursyid sing baiat sampean, ilmunya harus nyampe kepada kemursidannya atas Muhammad. Walaupun cek melimbang, walaupun cek menyampaikan nih guru nih, akhirnya sampai ke Muhammad. Tapi ada torekoh yang instan, yang kita tidak akan tertipu dengan berbagai macam segi, tidak akan beresiko. Bagaimana? Kita langsung bermursidkan kepada Muhammad, langsung. Ini seorang ulama, seorang kiai, ada yang mengatakan tidak mungkin, ada yang mengatakan mungkin. Kalau kita berpatokan kepada as-salatu wassalamu alaiki ya imam mujahidin ya Rasulullah, ketika ya Rasulullah disampaikan kepada Muhammad, berarti di sini kita boleh langsung bermursidkan kepada Muhammad. Karena memang ketorekohan itu pada hakikatnya kita melakukan suatu amalu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dengan innama a'malu binniyat, dengan niatan kita makmum ning sekabehane lakune Nabi Muhammad. Awake manut apa sing dadi perintahe Nabi Muhammad dengan keyakinan la ilaha illallah. Apa yang diperintahkan Muhammad adalah perintah Allah. Karena kita bermursidkan kepada Muhammad dengan memakmumkan fardhu lillahnya tadi, lillahnya kamu atas lillahnya Muhammad. Ini mursid yang langsung. Ini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Alasannya yang mengatakan boleh, memang perintahnya yang benar seperti itu. Nah, ada yang mengatakan tidak boleh karena tidak mungkin. Kalau kita langsung pada Muhammad tidak mungkin. Itu tergantung nafsi-nafsi. Bagaimana kita memahami tentang ilmu torekoh ini tadi. Paham nggak? Nah, terus selanjutnya akmalu yang bersifat hakikat. Akmalu yang bersifat hakikat itu terletak kepada batiniyah. Akmalu yang bersifat batiniyah. Urusannya terletak pada ilmu rasa. Bagaimana kita berkeyakinan kepada Allah? Nah, bagaimana kita berkeyakinan kepada Allah? Tetap terletak kepada syariatnya kita lakukan, torekohnya kita makmuman kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad selaku mursyid sentral dari umat Islam sedunia yang kita niatkan. Terus ketika kita melakukan ilmu hakikat, rasane, yakine, percayane awake ning Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, itu harus nyambung terletak kepada keilmuannya. Keilmuannya bagaimana? Walaupun kita bermakmumkan kepada Muhammad tentang keselamatan kita atas Allah Ta'ala dengan melakukan perintah Muhammad yang bersifat hadis-hadis, tapi kita juga berusaha untuk menaikkan suatu rasa yang untuk menyampaikan rasa kita kepada Yang Maha Pencipta secara langsung. Kenapa? Rasa makmum kita kepada Muhammad disatukan di dalam satu rasa meyakini Allah tanpa menyekutukan yang lain. Jadi meyakini Allah tanpa menyekutukan Allah. Jadi meyakini Allah Jadi orang-orang hakikat itu mengandalkan rasa dengan tidak meninggalkan syariat, dengan tidak mengandalkan niatan torekoh atas Muhammad Rasulullah, dengan mengandalkan rasa yakin kepada Allah dengan berbagai macam segi pengetahuan tentang keilmuan, ilmu rasa. Jadi dia mengandalkan rasa untuk nyampe kepada Allah sebagai apa? Rabbil alamin. Nah, apa kegiatan daripada orang-orang hakikat? Selalu mengenal Allah, berusaha untuk bertemu dengan Allah, dan berusaha untuk meyakini Allah tanpa menyekutukan Allah dengan yang lain.
Jadi pekerjaan orang syariat itu malunya itu terletak kepada akbudunya. Lah akbudunya fardholillah. Ketika apa yang dia kenal, dia cuma mengenal yang bersifat wujud. Ketika yang dikenal adalah yang wujud, pasti jawabannya Allah. Itu orang hakikat. Jadi orang hakikat itu sudah tidak mempermasalahkan tentang syariat, toreko, ataupun apapun. Yang dia permasalahkan adalah bagaimana ketika dia melupakan Allah dan dia merasa bermasalah atas lupanya pada Allah. Ini, jadi permasalahannya terletak kepada rasa yang melupakan Allah. Nah, rasa syukurnya adalah terletak kepada ketika dia mengingat Allah. Dia sudah tidak mempermasalahkan tentang a'malu yang bersifat syariat, a'malu yang bersifat toreko. Dia cuma mengandalkan daripada rasanya, rasa yakinnya atas Allah. Bagaimana dia menghadap Allah, bagaimana dia meyakini Allah, dan bagaimana dia mengenal Allah, dan bagaimana keseharian cuma bertatap ini wajah itu wajah iya dengan Allah. Cuma itu. Jadi Allah, 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 tanpa mengucapkan asma, tanpa mengucapkan apapun, karena dia sudah melihat yang sesungguhnya Allah yang sejati. Jadi kehidupannya sudah tidak meyakini dunia, wis gak aruh dunia, wis ora ono dunia, sing ono mung Allah. Kehidupannya cuma Allah. Ini kita menerangkan tentang ilmu rasa, tapi saya melakukan dengan a'malu yang bersifat toreko. Kalau saya menggunakan ilmu rasa, sampai nggak paham karepe aku. Jadi kita menyebut asma Allah, Allah itu masih penyambung untuk nyampe kepada Rabbil Alamin. Jadi Allah itu si asma, sing maksudnya Allah mungguhe aku, sing tak terang nih sampean iku ladine. Sing duwe asma Allah. Jadi rasane iki ning Rabbil Alamin. Ning Rabbil Alamin. Jadi Allah itu Rabbil Alamin. Allah ditujukan kepada yang mempunyai asma Allah. Jadi ketika kita mengaji menyebut asma Allah itu masih menggunakan toreko. Kenapa perintah Muhammad adalah menyebut asmane pangeran Iro. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dalam Al-Qur'an bahwasanya perintah Allah. Sebutlah asmane pangeran Iro. Rupane pangeran Iro asmane. Kalau kita mengikuti kepada Nabi Muhammad sebagai sesebutan untuk pangeran Muhammad, ya kita menyebut asma Allah. Jadi makanya saya menggunakan ilmu rasa untuk diri saya sendiri, untuk menyampaikan keilmuan daripada ilmu rasa, untuk saya sampaikan kepada diri saya sendiri, untuk penyampaian atas sampean kabeh sing padha ngaji iki ngliwati toreko rupane asma Allah. Nah, ini bentuk daripada pengkajian yang bersifat hakikat. Bagaimana untuk a'malu yang bersifat makrifat? Bagaimana? Ketika orang sudah nyampe kepada makrifatnya, maka dia akan mengetahui bahwasanya wujudnya adalah Allah. Dan sekabehane perkara kang wujud adalah cuma satu wujud yang sama, yaitu Allah. Ketika dia sudah mengetahui yang wujud adalah Allah, sesungguhnya yang dia saksikan adalah ketidakwujudan. Maka rasa yang menyaksikan adalah Allah. Dan rasa yang disaksikan adalah makhluknya Allah. Kenapa? Sudah terletak kepada kekuasaan. Dia merasakan yang dirasakan adanya Allah. Walaupun yang dirasakan adanya dirinya, dia akan menyaksikan dirinya dengan adanya Allah. Karena yang dirasakan keberadaannya, kekuasaan yang ada, kemakrifatan yang ada, sesuatu hal yang ada, dia cuma melihat ladinya Allah. Dan ketika sudah nyampe kepada sifat makrifatullah, maka dia tidak membutuhkan asmo, tidak membutuhkan asmo atas dirinya. Karena dia sudah sebagai cahaya penerang daripada kebenaran yang namanya Al-Haqq. Al-Haqq itu apa? Sing dene asma Allah. Allah iku si asma. Nah, sing dene asma Allah kuwi sing bersifat al-haq. Kebenaran yang tiada dua-duanya. Itu namanya kebenaran al-haq yang bersifat satu hak kebenaran daripada kebenaran.
Jadi kebenaran atas makhluk, kebenaran atas pokoknya kebenaran atas selain Allah, keberadaan, kebenaran, kepunyaan, kepemilikan, kekuasaan, semuanya kalau masih disampaikan kepada makhluk, hukumnya daripada kebenaran adalah kinaiyah hak. Tergantung penafsiran masing-masing. Tergantung pengetahuan masing-masing. Kenapa? Kebenaran yang sejati, kebenaran yang tiada salahnya, cuma kebenaran Allah. Makanya sifat al-haqqu terletak kepada sifat Allah. Tiada sifat al-haqqu bagi makhluk, yang ada sifat al-haqqu cuma untuk Allah. Pahami pengajian iki. Kenapa? Bedanya daripada a'malu yang bersifat hakikat dengan makrifat adalah kalau hakikat kita merasakan adanya Allah, kalau makrifat Allah merasakan atas keberadaannya dan kekuasaannya. Kayaknya cukup. Muga jenengan kei pemahaman. Najan ngaji ini gak suwi. Muga-muga sampeyan dikei pemahaman atas pengajian iki. Karena apa? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Derajat daripada kita tergantung pengetahuan kita. Akmalu yang kita lakukan tergantung bagaimana ilmu yang kita sampaikan di dalam akmalu ini awake dhewe. Akmalu kita. Muga-muga sampai dikai pemahaman. Nah, jika lo ada salah luputnya ketika saya menyampaikan sesuatu hal, muga-muga saya mendapatkan ampunan dari Allah. Amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.